Sejatinya, wartawan dan TNI memang bagian yang tak terpisahkan. Sejak Perang Kemerdekaan, wartawan mendampingi TNI dalam berbagai front. Karena itu pula, berita kemerdekaan Republik Indonesia bisa tersiar di seluruh dunia. Wartawan mendampingi TNI saat negara yang masih muda dilanda pemberontakan. Saat operasi lintas udara di Timur Timur dan operasi di Aceh. Beberapa jenderal TNI pun dikenal sangat dekat dengan wartawan. Mereka sadar TNI dan wartawan adalah sahabat. Mungkin tidak ada wartawan Indonesia yang pantas menyandang the real wartawan perang kecuali almarhum Hendro Subroto. Ya, sejak menjadi wartawan TVRI pada tahun 1964, dia sudah akrab dengan desingan peluru saat Indonesia masih melancarkan konfrontasi dengan Malaysia hingga 28 tahun kemudian. Saat itu TVRI adalah satu-satunya stasiun televisi Indonesia yang meliput konflik yang berakhir tahun 1966 tersebut. Begitu juga dengan penumpasan pemberontakan DITII, termasuk pengangkatan jenazah korban gerakan 30 September di Lubang Buaya. Juru kamera TVRI tersebut adalah satu-satunya jurnalis yang mengabadikan dari dekat pengangkatan jenazah perwira TNI AD dari dalam sumur menggunakan kamera 8 mm. Pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani dikenal dekat dengan wartawan. Semenjak masih berpangkat kolonel, Yani sudah bergaul akrab dengan wartawan. Bulan Maret 1958, Yani memimpin operasi 17 Agustus untuk merebut kembali Sumatera Barat dari pemberontak PRRI. Yani mengajak beberapa wartawan untuk meliput operasi militer itu. Dia sempat khawatir saat seorang wartawan tanpa pengawalan masuk ke daerah yang masih belum dikuasai TNI. Istimewanya lagi, saat meliput, Yani menyamakan posisi wartawan dengan jabatan perwira menengah. Artinya, wartawan mendapat hak yang sama seperti seorang mayor. Dalam memoarnya, wartawan senior TVRI Hendro Subroto yang meliput penggalian jenazah dari Lubang Buaya sangat berduka cita mengetahui Ahmad Yani menjadi salah satu korban G30S. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin Pak Yani yang selalu menyapa dan bersikap ramah terhadap wartawan gugur dalam keadaan begini setelah berhasil meliput pengangkatan jenazah 6 jenderal dan seorang perwira pertama di Lubang Buaya. Hendro Subroto pun meliput penumpasan pemberontakan G30 SPKI di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Selain itu, ia juga meliput penumpasan pemberontakan PGRS Paraku di Kalimantan Barat, OPM di daerah Kepala Burung Irian Barat, dan GAM di Aceh. Dalam blognya, Hendro menuliskan bahwa karirnya sebagai wartawan diawali dengan pendidikan newsreel kameramen di TVRI pada tahun 1964. Kemudian ia mengikuti pendidikan television jurnalisme di OTCA, Tokyo, Jepang. Hendro Subroto banyak meliput peperangan dan konflik bersenjata baik di dalam maupun di luar negeri. Pada bulan Januari sampai Februari tahun 1965, Hendro Subroto pun meliput operasi kilat dalam penumpasan pemberontakan DITII pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Tenggara. Ia berhasil mengabadikan jenazah Kahar Muzakar yang tergeletak di luar rumah bambu persembunyiannya di Desa Layu dekat Sungai La Solo. Hasil liputan Hendro yang ditayangkan di TVRI ini berhasil meyakinkan Bung Karno bahwa jenazah itu benar-benar jenazah Kahar Muzakar.